Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sekaligus mensimulasikan salah satu kegiatan yang ada dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan membuka pembelajaran atau menyampaikan persepsi. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Dalam video ini kita akan memfokuskan pada kegiatan awal dalam proses pembelajaran, yaitu membuka pembelajaran, di mana seorang guru tidak hanya menyampaikan salam untuk membuka pembelajaran, tapi ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan disampaikan oleh seorang guru, di mana tahap itu ada 5 tahap. Yang pertama, seorang guru itu harus menyiapkan siswa baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua, seorang guru harus memberikan motivasi kepada seluruh siswanya. Yang ketiga, seorang guru menyampaikan persepsi. Dan yang keempat, seorang guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, seorang guru memberitahukan atau menginformasikan cakupan materi pokok yang akan disampaikan pada pembelajaran. Baik, ke tahap yang pertama, yaitu menyiapkan peserta didik secara fisik maupun mental. Di dalamnya itu seorang guru mengatur posisi tempat duduk, lalu menyampaikan salam serta berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai, lalu mengabsensi siswanya untuk mengecek siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Baik, saya akan mensimulasikannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengatur posisi tempat duduk kalian dan membentuk letter U. Udah? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair. Siapa di sini ketua kelasnya? Andika. Andika, silahkan memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Baik ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sri. Sri kenapa? Sakit? Ada lagi? Alex. Alex kenapa Alex? Males. Oke. Ya. Alhamdulillah sebagian dari kita semua hadir pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa saja. Semoga yang belum bisa hadir pada pembelajaran kali ini diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Itu merupakan proses penyiapan secara fisik dan mental siswa. Selanjutnya, tahap yang kedua, memotivasi siswa, di mana memotivasi siswa ini sangatlah penting. Kenapa? Karena tujuannya untuk meningkatkan keinginan siswa dalam belajar, untuk memfokuskan pikiran siswa agar berada di dalam kelas. Karena biasanya walaupun raga seorang siswa tersebut sudah di dalam kelas, tapi kadang pikirannya itu tidak berada di kelas. Misalnya raganya di kelas tapi pikirannya ada di rumah, ada di tempat permainan, atau pengen jajan dan lain sebagainya. Baik, saya akan mensimulasikannya. Baik anak-anak, di sini ibu mempunyai 1 buah botol. 1 buah botol ini masih kosong dan belum terisi sama sekali. Ibu akan bercerita atau bercerita sedikit, tidak bercerita sih sebenarnya, akan memberikan beberapa hal yang dimana kalian harus fokus kepada apa yang ibu sampaikan.
karena ibu akan menjelaskan cairan apa saja yang akan masuk ke botol ini. Ini botol kosong ya, botol kosong. Ketika ibu memasukkan air kotor ke dalam botol ini, maka botol ini tidak memiliki daya jual sama sekali. Tapi ketika ibu mengisi botol ini dengan air mineral, maka memiliki daya jual, namun sangat sedikit, belum tinggi harganya, sekitaran Rp3.000. Nah, ketika ibu mengisi botol ini, botol kosong ini dengan sebuah jus buah, maka harganya pun akan naik. Berbeda dengan ketika ibu mengisi botol ini dengan air mineral. Harga ketika ibu mengisi botol kosong ini dengan jus buah itu sekitaran Rp10.000 atau Rp15.000. Beda halnya lagi ketika ibu mengisi botol ini dengan madu murni, maka daya jualnya itu lebih tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Nah, yang terakhir, ibu akan mengisinya dengan parfum. Nah, ketika ibu mengisinya dengan cairan parfum, maka daya jual botol ini berubah menjadi tinggi, bahkan mencapai jutaan rupiah. Apa renungan yang dapat kita ambil pada dari sebuah botol ini dan cairan-cairan yang ibu masukkan? Kita ibaratkan seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah sesosok atau seorang manusia yang belum mengetahui apa-apa. Lalu ketika botol ini diisi dengan beberapa cairan pertama, cairan kedua, cairan ketiga, dan sampai cairan yang kelima, maka dia akan memiliki daya jual, tingkatan, bahkan harga yang tinggi pula. Begitu pula manusia. Ketika manusia setiap harinya diisi dengan menimba ilmu, lalu mencari pengalaman dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif, maka manusia itu akan memiliki derajat dan tingkatan yang lebih tinggi pula. Dan tugas kita di sini mau menjadi botol yang diisi dengan air kotor atau botol yang terakhir yang diisi dengan parfum. Itu merupakan salah satu motivasi, pemberian motivasi. Selanjutnya tahap penyampaian persepsi. Di sini saya memiliki beberapa kertas yang dimana nanti akan dibagikan kepada setiap murid. Ini hanya sampel ya. Di dalamnya itu berisi pertanyaan. Ini berisi pertanyaan, lalu dan jawabannya. Jadi ketika saya memberikan satu orang murid dengan satu lembar kertas ini, mereka akan berkumpul satu kelompok 2 orang dengan melihat dan mencocokkan antara pertanyaan dan jawabannya. Lalu saya akan menanyakan mereka terkait isi yang ada di dalam kertas ini. Langsung saja saya simulasikan. Baik anak-anak, di sini ibu memiliki kertas di mana di dalamnya itu ada sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Nanti kalian cari pertanyaan dan jawaban yang cocok ya. Jadi kalian akan berkumpul menjadi sebuah kelompok di mana di dalamnya itu terdapat 2 orang, terdiri dari 2 orang. Ya, kalian udah mendapatkan kertasnya ya.
Sekarang kalian kumpul bersama kelompoknya, jangan lama-lama, kita 30 detik dari sekarang. Udah? Baik ya. Apa yang kalian dapatkan dari terutama isinya dari pertanyaan tersebut dan jawaban tersebut? Sebuah kegiatan. Ya, sebuah kegiatan, betul. Nah, coba kalian tebak materi yang akan kita bahas pada kali ini itu tentang kegiatan yang bagaimana? Iya, betul, kegiatan di rumah atau dalam bahasa Arabnya itu yaumiyatuna fil bait. Kurang lebih seperti itu penyampaian apersepsi. Selanjutnya, setelah menyampaikan apersepsi, seorang guru hendaknya menyampaikan tujuan pembelajaran. Seperti ini. Pada pembelajaran kali ini, kita bertujuan untuk mengetahui isi dari hiwar yang akan dibahas nanti. Terus kalian mampu mempraktekkan hiwar tersebut di depan kelas bersama teman kalian. Lalu kalian akan membuat suatu hiwar sederhana dan mempraktekannya di depan kelas juga. Itu penyampaian tujuan yang selaras dengan tema pada pembelajaran. Dan yang terakhir, seorang guru menyampaikan materi pokok yang akan disampaikan olehnya pada pembelajaran. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, di sini ibu akan memberikan kalian sebuah teks hiwar, di mana di dalamnya itu terdapat hiwar antara Ahmad dan Halim mengenai yaumiyatuna fil bait. Mungkin seperti itu 5 tahap yang berada pada proses membuka pembelajaran, di mana tahap itu adalah menyiapkan siswa baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, menyampaikan apersepsi. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, menyampaikan cakupan materi pokok pada pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.